Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Biar pagi hari ini kita akan menghadap Tuhan Yesus, mencari wajahnya dengan segala penuh kerinduan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia ingin melihat kita supaya kita boleh merasakan kekuatan kebaikan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita pagi hari ini juga kita mau datang dengan menyambut Tuhan Yesus, dengan bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Dan kita percaya saat kita mempersembahkan segala roh jiwa tubuh kita di hadapannya pagi hari ini dengan mempersembahkan pujian juga penyembahan, kita percaya ada hadirat kuasa Tuhan turun atas rumah tangga keluarga kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita lewat firman-Nya yang memberikan kekuatan kemenangan sebagai kekuatan iman untuk kita boleh menang menghadapi dan menjalani hidup ini. Begitu saudara, kita akan terus mencari wajah Tuhan. Dan saya mengajak biarlah kita semua anak-anak Tuhan pagi hari ini menyembah memuji Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini kami ingin menyembah memuji Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini akan apa yang akan kami rencanakan dalam hidup ini. Kami serahkan padamu Tuhan, dan kami ingin beralih kembali Tuhan, dekati hatimu Tuhan, dekati kakimu, ingin mempersembahkan Tuhan. Oh Bapa, segala kehidupan kami, segala Tuhan apa yang kami punya, kami miliki daripada Engkau, yaitu dengan kami memuji menyembah-Mu di dalam suara kami, di dalam lidah bibir kami. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan nama-Mu dan mengucapkan syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami siap Tuhan dilawat dan dijamah oleh Engkau, sehingga setiap kami yang Tuhan Yesus, oh Bapa Tuhan Yesus, mencari wajah-Mu hari ini, kami dikuatkan, kami diberkati. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Tuhan. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Tuhan, jamah kami hari ini Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur. Amin Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji syukur. Oh Yesus,
Yesus Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, amin. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami datang menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kami memujimu Tuhan. Kami datang ya Tuhan, menyenangkan hatimu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, keselamatan yang Kau beri. Tuhan Yesus, Kau ada di dalam hidup kami. Kau ada di dalam setiap keluarga kami. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Engkau Allah yang besar, Allah yang hidup, Kau yang layak dipuji, disembah. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami Tuhan. Kami percaya yang saat ini Tuhan, yang mengalami kelemahan pagi hari ini Tuhan, oh kami percaya saat kami hari ini pun datang kepadamu. Kami percaya kuasa Tuhan ada di depan Tuhan, kehidupan kami ada di depan mata kami dan juga ada di dalam diri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau telah kuatkan yang sakit hari ini Tuhan, baik sakit ringan maupun berat Tuhan, maupun ada Tuhan di dalam rumah sakit maupun ada di dalam Tuhan kami Tuhan. Kami percaya saat ini sembuh Tuhan oleh pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih dan kami percaya semua segala perkara kami Tuhan. Kami percaya kami letakkan di kaki-Mu, kami akan menang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian ini menjadi Tuhan menyenangkan hati-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat lawatan kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya Bapa. Kusanjung Kau Tuhan, nama-Mu Yesus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kusanjung nama-Mu Yesus, ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Kusanjung nama-Mu Yesus, kusanjung Kau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Nama-Mu Yesus, amin, haleluya. Ku sembah Kau Allah yang besar, nama-Mu ya Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, puji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima segala kebaikan-Mu. Oh Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang selamatkan hidup kami di kayu salib-Mu ya Tuhan. Baikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Kusanjung nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Kau beri. Kusanjung ya Tuhan nama-Mu Yesus di atas segalanya. Ku sembah, kami sembah nama-Mu.
Namamu Tuhan, amin. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak terima semua kebaikan-Mu Tuhan, amin. Menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerima kami apa adanya, bahkan kami diampuni dosa kami apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Sungguh ku tak layak terima semua kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh ku tak layak menerima semuanya, segala kebaikan-Mu dalam hidup. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna di dalam, amin, kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan membaca di dalam 2 Raja-Raja 3. 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Temanya adalah perkara ringan di mata Tuhan menolong hidup kita, ya. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Saudara, Raja Israel, saudara merasa putus asa dan menyalahkan Tuhan ketika ia bersama dengan Yosafat, Raja Yehuda dan Raja Edom beserta pasukannya tidak mendapat air dalam perjalanannya selama 7 hari di padang gurun untuk memerangi bangsa Moab yang memberontak terhadapnya, ya. Namun saudara, Yosafat, Raja Yehuda yang diminta Raja Israel untuk bergabung memerangi Moab bertanya, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantarannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu didapatinya dari seorang pegawai Raja Israel informasi bahwa ada Nabi Elisa yang dahulu melayani Nabi Elia. Nah saudara, saat ketiga raja tersebut datang kepada Nabi Elisa, Nabi itu pun menegur Raja Israel yang jahat dan tidak percaya Tuhan itu. Dan ia enggan untuk menolongnya
Namun saat dia melihat Yosafat, raja Yehuda yang takut akan Tuhan itu, maka akhirnya Nabi Elisa pun mau menolong mereka untuk meminta petunjuk Tuhan. Ya, saudara, kemudian kalau kita membaca terus kisah ini, maka Nabi Elisa pun meminta untuk dipanggilkan seorang pemetik kecapi. Dan pada waktu musik kecapi dimainkan, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Dan Tuhan berfirman melalui Nabi Elisa serta memberi petunjuk kepada mereka. Tuhan berkata bahwa dua masalah yang mereka hadapi, yaitu ketiadaan air di padang gurun, ya, dan juga yang kedua adalah mengalahkan musuh mereka bangsa Moab. Itu adalah perkara ringan di mata Tuhan. Ya, saudara, apapun yang menjadi masalah hidup saudara dan saya, ya, sebesar apapun masalah hidup saudara dan saya, seperti yang dihadapi oleh ketiga raja ini yang bergabung untuk memerangi bangsa Moab. Namun dalam perjalanan mereka 7 hari perjalanan di padang gurun, saudara, maka mereka tidak mendapatkan air, ya, sehingga mereka kelelahan dan putus asa, ya. Maka Raja Israel pun menyalahkan Tuhan. Dan saudara, namun saudara, ya, Yosafat Raja Yehuda, seorang yang takut akan Tuhan, ya, dia menyuruh atau meminta informasi apakah ada nabi yang dapat kita minta petunjuknya, dan didapatilah Nabi Elisa. Ya, saudara, melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa, bahwa apapun yang mereka hadapi, yaitu mengalahkan bangsa Moab, dan terlebih juga pada saat mereka kehausan selama 7 hari perjalanan di padang gurun, ya, mereka terancam mengalami kematian dan kelelahan, ya, yang berakibat mereka juga akan mengalami kematian beserta dengan pasukannya, ya. Namun saudara, apapun yang mereka hadapi itu adalah perkara ringan di mata Tuhan, ya. Saudara dan saya, mungkin pergumulanmu engkau merasa engkau berat, ya, bebanmu begitu berat, masalahmu itu begitu besar. Namun melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, Tuhan berkata bahwa itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan, ya. Saudara, mengapa perkara ringan di mata Tuhan? Untuk menolong hidup kita, ya. Semua masalah kita, ya, perkara ringan bagi Tuhan untuk menolong hidup kita. Yang pertama adalah karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, ya. Di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air, ya. Saudara bisa bayangkan bahwa Tuhan mampu mengubah padang gurun yang kering menjadi penuh dengan air dengan tiba-tiba, ya. Adalah mudah bagi Tuhan untuk menolong hidup saudara dan saya, ya, dalam sekejap mata, ya. Saudara, asal saudara dan saya kita boleh percaya akan Tuhan, percaya akan firman-Nya, ya. Karena itu setiap masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi merupakan ujian iman bagi kita, untuk kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, tetap percaya akan janjinya, bahwa Dia yang berjanji adalah Allah yang setia, yang akan menepati janjinya, dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mampu menolong hidup saudara dan saya, ya. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia, ya. Nah, saudara, inilah yang Tuhan perbuat, ya. Tanpa hujan, saudara, dan angin, tiada hujan dan angin, Tuhan bisa memberikan air yang berlimpah kepada mereka dengan mendatangkan, saudara, dikatakan dari arah Moab, dari arah Edom, ya, datanglah tiba-tiba air
itu, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ya. Saudara, inilah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, perkara ringan Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Ya, saat kesusahan itu datang, jangan kita seperti Raja Israel yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang tidak mau mencari Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, saudara, ya, kita tahu bahwa saudara berbeda dengan Raja Yosafat. Ya, pada saat dia mengalami masalah, ia mencari Tuhan, meminta petunjuk Tuhan melalui Nabi Elisa. Demikian juga dengan kita. Saat kita mengalami pergumulan yang kita rasa berat, ya, yang mengancam juga jiwa kita, yang mengancam keselamatan kita, saudara, yang melemahkan kita, saudara, ya, biarlah kita boleh merendahkan diri, mencari Tuhan, memohon petunjuknya, saudara, maka Tuhan akan menolong hidup saudara dan saya. Ya, itulah yang harus kita buat, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, Tuhan sanggup menolong hidup saudara dan saya. Ya, hal yang kedua, saudara, dia menolong dengan caranya. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 17 dan 20 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ya. Saudara, tidak ada hujan dan angin, namun parit-parit yang mereka gali nantinya akan penuh dengan air. Bagaimana parit-parit tersebut dapat penuh dengan air tanpa hujan dan yang akan datang, saudara? Tuhan mendatangkan air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Demikianlah Tuhan menolong kita dengan caranya. Ya, saudara, Tuhan dapat menolong hidup saudara dan saya dengan berbagai-bagai cara. Ya, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan dapat menolong hidup saudara dan saya dengan cara yang ajaib. Ya, oleh karena itu, saudara, jangan kita membatasi kuasa Tuhan dengan pengertian kita yang terbatas. Tuhan bekerja sampai saat ini, dan Dia menolong hidup saudara dengan saya dengan berbagai-bagai cara. Ya, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya, sebagaimana Tuhan menolong saudara 3 raja tersebut yang bergabung untuk mengalahkan bangsa Moab. Ya, saudara, Tuhan mendatangkan air dari arah Edom. Ya, tanpa pada waktu itu tidak ada hujan, namun air datang dari arah Edom. Ya, saudara, itulah cara Tuhan untuk menolong hidup saudara dan saya. Hal yang ketiga, saudara, Dia mau kita percaya lebih dahulu dan bertindak. Ya, inilah yang terpenting, ya, iman. Ya, Tuhan mau saudara dan saya percaya lebih dahulu akan firman Tuhan dan kemudian kita bertindak. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Ya, Tuhan memerintahkan mereka untuk membuat parit-parit lebih dahulu untuk menampung air, walau mereka belum melihat adanya air yang datang. Itulah iman. Tuhan mau saudara dan saya percaya lebih dahulu dan bertindak. Ya, saudara, iman, ya, inilah kemenangan kita atas setiap masalah persoalan yang saudara dan saya hadapi. Iman kita, ya, Tuhan mau saudara dan saya bertindak lebih dahulu
Ya, percaya lebih dahulu dan bertindak. Sebagaimana Tuhan memerintahkan saudara mereka untuk saudara membuat parit-parit untuk menampung air. Walaupun pada saat itu hujan belum datang. Namun mereka mempersiapkan diri bagi datangnya hujan. Ya, bahkan Tuhan mendatangkan air bukan dari air hujan, tetapi dari arah Edom. Datanglah air itu dengan tiba-tiba. Tuhan menolong saudara dan saya dengan caranya, dan Tuhan mau saudara dan saya percaya dan bertindak. Ya, itulah kemenangan kita atas setiap pergumulan masalah yang saudara dan saya hadapi, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan menolong hidup saudara dan ya. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan imanmu dan iman saya pribadi, saudara, sehingga kita boleh menang menghadapi setiap pergumulan hidup dengan kita percaya kepada Tuhan dan kita bertindak. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kau mengajar kami bahwa segala perkara yang kami hadapi, seberat apapun, itu adalah perkara ringan di hadapan-Mu untuk menolong hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup menolong hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau mengajar kami juga ya Tuhan, untuk kami boleh ya Tuhan Yesus bertindak dan percaya lebih dahulu, dan kemudian bertindak menurut apa yang Tuhan firmankan. Sebab Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia. Kami juga percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kami dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan ya Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, Tuhan menolong hidup kami. Seberat apapun masalah pergumulan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, baik kami maupun kami yang menyaksikan secara Mesbah doa pagi ini, kiranya Tuhan yang menolong kami dengan cara-Mu sendiri, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa ya Tuhan, dan kami mau percaya dan bertindak sesuai dengan petunjuk yang Tuhan berikan, yang harus kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan percaya Tuhan cukupkan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga bangsa kami tetap bersatu ya Tuhan. Tuhan yang menjaga kesatuan bangsa ini, dijauhkan dari kerusuhan menjelang masa pergantian peralihan presiden ini ya Tuhan. Kami berdoa biar tangan Tuhan boleh menjamah, bekerja, melindungi bangsa ini. Di tengah-tengah tekanan keadaan ekonomi yang melanda dunia, kami berdoa biarlah ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Berkati bangsa kami khususnya ya Tuhan. Sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, hiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau saudara diberkati melalui Mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.